Halo, Assalamualaikum teman-teman. Sesuai dengan vote yang sudah teman-teman pilih, video kali ini saya akan menggambar pakai Medibank Pen lagi. Dan untuk request dari Instagram, saya sudah dapat beberapa ide dari teman-teman di Instagram. Jadi ini dia beberapa idenya, dan ada juga ternyata yang di luar Nurul. Jujur kali ini idenya itu susah-susah, tapi mari kita coba. Jadi, karena banyak ide yang masuk, jadi kita pilih secara acak dengan roulette. Jadi di sini juga saya tidak tahu yang mana yang akan terpilih. Jadi oke, langsung aja kita spin. Tenang. Jadi sebenarnya saya itu ada sih crushku, tapi sayangnya dia tidak nyata. Tunggu sebentar, saya masih speechless karena tidak bisa diulang. Jadi ini dia karakternya itu namanya Sho. Sho itu karakter dari film Studio Ghibli yang judulnya itu Arrietty. Jadi kenapa saya suka sama Sho itu karena kepribadiannya sih yang saya nonton dari film itu. Jadi di sini saya sudah googling juga dari ghiblifandom.com. Di sini tuh ngejelasin kalau Sho itu digambarkan sebagai anak yang pendiam dan sangat sopan, tapi awalnya itu dia tampak lesu dan pesimis dengan operasinya. Jadi Sho itu punya penyakit jantung, guys. Karena ia tidak memiliki keinginan untuk hidup, jadi dia depresi. Dia berpikir bahwa setiap orang yang hidup itu pasti pada akhirnya akan mati, dan dia juga memiliki peluang yang rendah untuk bertahan hidup di operasi itu. Tapi itu semua berubah ketika ia bertemu dengan Arrietty, dan ia terinspirasi dan kagum juga dengan kegigihan dan tekad yang kuat dari Arrietty. Oke, jadi langsung saja kita mulai menggambar pakai Medibank. Jadi kita mulai dulu dari Neo Canvas. Jadi saya akan pakai ukuran 2800 kali 2500. Jadi kanvasnya agak landscape. Terus selanjutnya itu saya sudah ketemu posenya. Posenya itu yang ini. Dan kayaknya saya langsung saja ke line art kayaknya deh. Ini dia hasil dari sketsanya. Dan saya ambil pose berbaring. Sini saya akan masuk ke bagian line art. Di sebelah sini ada menu layer. Terus di sini untuk bikin folder. Jadi saya mau bikin folder dulu biar nanti pada saat mengedit itu agak tidak kesusahan. Jadi di sini saya bikin folder. Terus di sini juga saya ganti namanya jadi karakter. Terus di sini saya masukkan karakternya ke dalam sini. Tapi karena tadi itu agak susah, kalian itu sebenarnya bisa pakai yang tanda panah ke atas ini, yang ini, untuk bikin layer ini, sketsanya itu masuk ke dalam folder yang ini. Nah, kalau sudah agak memasuk ke dalam begini, artinya sudah masuk ke dalam foldernya. Terus selanjutnya di sini saya lock. Fungsi lock di sini itu biar tidak salah layer. Terus selanjutnya di sini saya bikin color layer atau layer baru. Sini layer dari sketsanya itu saya turunkan opacity-nya. Dan di sini saya pakai blendingnya masih normal. Dan untuk kuas di sini saya pakai pencil rogue. Jadi teksturnya itu kayak mirip pensil. Kayak gitu. Selanjutnya di sini saya masih pakai warna hitam untuk bikin line artnya dulu. Jadi ini dia hasilnya, dan seperti yang kalian lihat di sini kepalanya ada kesalahan, yaitu agak sedikit penyok bagian rambut, dan saya akan perbaiki kepenyokan itu pakai select tool. Di sini saya lihat dulu di layer mana yang mau saya perbaiki di bagian layer badan, dan di sini ada select tool, dan di sini ada mesh transform. Jadi mesh transform itu mirip seperti smooth G atau smudge. Dia itu fungsinya untuk memperbaiki kesalahan atau kayak mau ngebengkokin gambarnya kita. Misal kayak gini deh, pokoknya langsung aja ke contohnya. Jadi karena gambarnya ini besar, saya mau edit
kayak gini. Saya pilih 10 biar jadinya tuh banyak. Nanti tinggal di bengkok-bengkokin aja kayak gini. Nah, sesuai dengan keinginannya kita. Kurang lebih kayak begini, terus saya klik set. Jadi yang tadinya itu dia kayak gini, dia bisa jadi seperti ini. Terus sekarang bagian pewarnaan. Jadi ada lagi tips lain atau trik lain yang cepat, yaitu dengan cara kita perhatikan dulu di bagian sini, di layer yang kita mau pilih. Terus kita cari lagi, di sini ada magic wand tool. Nah, terus kita centang ini. Fungsinya magic wand tool itu seleksi. Seleksi itu apa? Kalian bisa nonton di video yang ini. Di video itu saya ngejelasin beberapa seleksi. Jadi cara pakainya itu, ini cara untuk mewarnai cepat ya. Diseleksi dulu seperti ini. Terus dipilih lagi di bagian-bagian yang di luar di luar dari objek utamanya dulu. Setelah itu, kalau semuanya sudah seperti ini, kita pilih. Oh maaf, di sebelah sini ada bagian yang bolong, dan saya mau bikin dia jadi warna ungu, jadi saya ganti jadi minus. Nah, yang penting semuanya sudah berubah jadi ungu seperti ini. Terus di sini kita bisa pencet selection tool lagi, menu seleksi. Terus di sini kita bisa pilih inverse selection, atau kayak membalik seleksinya. Yang tadinya ini hanya bisa diwarnai di bagian luar, nanti kalau kita pencet ini, jadi otomatis akan terbalik, kayak negatif gitu. Jadi kita sudah bisa mewarnai di layer ini, jadi kayak gini. Terus langkah selanjutnya itu, kalau saya bikin lagi layer baru di bawahnya ini, dan saya juga berusaha untuk tidak lupa untuk lock, karena itu bahaya sekali kalau lupa lock, karena bisa salah layer. Terus saya pilih lagi pakai yang ini. Sebenarnya bisa pakai bucket tool, tapi saya lebih suka yang ini kayak gitu. Dan saya akan pilih warna dasar kulitnya kayak gini, atau mungkin saya pakai yang ini kali ya, kayak gini. Terus tinggal di select dan tara, ini dia. Selanjutnya adalah bikin lagi layer baru, terus di klik nih kayak gitu. Sebenarnya mungkin saya akan bikin lagi folder untuk di dalam folder karakter ini, ada folder lagi untuk warna kayak gini. Terus dua ini saya masukin ke dalam folder warna ini, jadi pencet ini aja, terus di clipping lagi ulang layer ini. Oke, langsung saja kita ke pewarnaan. Di sini saya akan pakai kuas fill. Kuas fill ini dia itu, misalkan kalau kita bikin warna kayak gini, dia itu bisa langsung mengisi warna-warnanya. Jadi kayak misal kita bikin bentuk segitiga, atau langsung saja saya contoh ke warna rambutnya kayak gini saja, mengikuti tepi-tepian rambutnya. Jadi lumayan cepat pas mewarnai pakai fill tool ini atau kuas fill, karena langsung mengisi warna sesuai dengan pola yang kita bentuk pakai brushnya. Tada, jadi rambut warnanya. Terus untuk selanjutnya saya akan warnai bajunya. Untuk baju juga mungkin saya akan pakai bucket tool supaya cepat, karena di sini dia
tidak seribet rambut yang banyak bolong-bolongnya, jadi akan lebih mudah. Jadi jangan lupa expandnya itu dinaikkan jadi 1, biar misalkan kalau kita mau warna itu, kan ini kalau expandnya tidak dinaikkan itu biasa kayak masih ada area yang tidak terisi warna. Jadi kalau misalkan kita naikkan expandnya jadi 1 itu warnanya jadi bisa lebih rata kayak gitu teman-teman. Oh ternyata saya lupa clipping lagi. Kurang lebih kayak begini. Terus untuk bagian warna kulitnya ini, bagian bawah ini kayaknya saya akan ganti, atau mungkin saya pakai layer baru saja dulu. Terus saya akan pakai warna krem yang ini. Kayak gitu. Oh ternyata di sini ada warna yang tadi kita coba, ternyata ada di sini. Nah sekarang itu teman-teman ada fitur lagi yang baru, saya tidak tahu apa namanya, tapi itu bisa menghapus dengan cepat area yang kita mau dan di layer mana yang kita mau. Kalau misalkan kita pilih penetrate all layer atau kita centang ini bakalan menghapus keseluruhan layernya. Jadi kayak semua lapisan yang kita punya itu akan ikut terhapus kayak gini. Nah, jadi bolong. Karena saya cuma mau hapus di area yang ini saja, jadi saya lepas centangnya, terus cuma saya hapus di area ini saja, di layer yang rambut tadi yang salah kayak gitu. Selanjutnya kita akan bikin bayangan, dan untuk bayangan itu bikin lagi layer baru. Terus saya akan pakai blendingnya itu multiply. Untuk layer multiply blending yang lain itu kalian bisa juga nonton di video yang ini. Terus selanjutnya itu untuk bikin bayangan saya biasa pakai warna biru atau ungu, tapi saya lagi suka warna biru, jadi saya akan pakai warna biru. Jadi kurang lebih bayangannya itu sudah jadi kayak gini. Dia dari atas ya, dari sini, cahayanya dari sini. Terus selanjutnya saya akan bikin dulu backgroundnya, nanti baru saya tambahkan detail karakternya. Nah ini dia fungsi dari folder itu. Jadi kayak dia itu menyatukan semua keribetan layer-layer yang di dalam sini jadi lebih simpel, lebih rapi. Jadi kita juga lebih mudah kalau mau merevisi objek-objek yang ada di gambarnya kita kayak gitu. Terus di sini saya akan bikin satu folder lagi, tapi saya taruh di bagian bawah. Terus saya geser sampai ke bawah sekali. Cuma kadang-kadang itu saya masih bingung untuk misal kayak folder yang kayak gini tuh, kadang-kadang kalau saya taruh ke bawah gitu kayak tidak mau turun ke bawah sekali kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya pakai cara lain, saya naikin layer karakternya tuh ke paling atas baru jadi kayak gitu. Ditukar aja posisinya. Nah di sini saya bisa taruh background. Nah kayak gini. Saya pengen bikin lagi layer baru di dalamnya kayak gini. Terus kita pakai bikin rumput kayak gitu. Untuk rumput biasa saya itu selalu mulai dari warna yang tergelap, kemudian nanti ditumpuk ke warna yang paling terang kayak gitu teman-teman. Kayaknya saya pakai yang ini dan pakai lagi tools yang ini, shape tool mungkin namanya ya.
saya lupa, sudah lama soalnya. Terus selanjutnya adalah kita bisa pakai warna ini dan pakai kuas yang pernah kita bikin dulu atau pernah saya bikin dulu. Nah, ini dia kuas yang pernah kita bikin bareng-bareng. Terus di sini saya pakai warna ini. Kalau misalkan kalian mau pakai warna palet yang ada di sini juga, kalian boleh sih screenshot, tidak apa-apa. Selanjutnya di sini kita pakai ini. Terus di layer yang sama ya. Jadi ditumpuk seperti ini, lalu nanti ditumpuk lagi dengan warna yang lebih cerah lagi, hijau yang agak cerah. Selanjutnya kita pilih lagi pakai warna yang lebih cerah lagi untuk bikin rumput yang paling atas. Ini kan background. Terus untuk kita bikin lagi satu folder, itu paling atas. Kita pencet saja ini sampai dia mentok ke atas. Kita ganti dengan, untuk bagian atas itu namanya foreground. Kayak detail-detail nantilah baru saya tunjukin. Misalkan kayak gini, bikin dulu layer baru, terus kayak dia itu tempatnya paling atas, misalkan kayak gini, kayak bentar, kayak jadi kayak menumpuk begitu, jadi dia layar paling atas lah, bisa bikin detail juga kayak gitu. Selanjutnya saya akan langsung saja bikin layer baru untuk tambahkan detail kayak bunga-bunga kayaknya deh. Saya juga punya kuas bunga. Di situ saya bikin. Jangan lupa di-save. Jangan pernah lupa untuk save gambar kalian deh. Jangan sampai dia terando jauh sekali atau aplikasinya tertutup sendiri, itu sakit sekali sih. Selanjutnya saya mungkin akan kembali lagi ke main karakternya atau Shisho untuk bikin detail-detailnya. Jadi saya mungkin akan mulai dulu protect alpha semua layernya. Terus saya mulai dari warna kulitnya dulu. Saya akan pakai kuas plastik crayon thick. Saya juga mau minta terima kasih, bukan minta terima kasih sih, mau ngucapin ya Allah, mau ngucapin terima kasih ke kalian yang masih stay di channel ini walaupun saya jarang bikin video. Terus ternyata juga subscriber di channel ini sudah, bentar, ini kekurangan. Jadi saya mau ngucapin terima kasih ke teman-teman yang sudah ngikutin channel ini dari awal sampai sekarang, masih terus menunggu dan masih terus nonton video-video di channel ini. Ternyata sudah sampai 7.000 subscriber, dan terima kasih sekali untuk teman-teman ya yang sudah always support. Terima kasih sekali. Dan juga ada kabar baik setelah video ini tayang. Jadi nanti ada episode terbaru dari Daily Journal. BTW rambutnya Sho ini mirip warnanya dengan warnanya rambutnya siapa? Khalid. Jadi Khalid itu karakter utama di komikku, teman-teman, kayak gitu. Jadi tadi untuk blush on itu atau detail kecilnya itu saya pakai plastik crayon thick. Selanjutnya itu saya pakai pencil rock ini untuk bikin detail rambut. Jadi untuk rambut itu saya cuman bikin kayak gini saja dan tidak mau terlalu detail. Soalnya kalau terlalu detail itu lumayan banyak makan waktu ya. Kayak gini. Lucu sekali. Selanjutnya adalah saya akan bikin ubah warna dari line artnya. Ini kan warna hitam, saya mau ubah jadi warna kebiruan atau mungkin warna merah. Nanti kita lihat caranya. Itu
Kita kembali dulu ke layer ini, terus locknya itu kita lepas. Layer ini tuh maksudnya layer line artnya. Terus protect alpha-nya itu kita aktifkan, dan baru kita bisa pakai shape tool ini buat membantu mempercepat proses pewarnaan dari line artnya. Kayak gini misalkan. Nah, warnanya jadi berubah. Wow. Ih, warna line art merah bagus juga ternyata. Sekarang saya bikin lagi layer baru untuk bikin lighting. Jadi layernya itu saya tempatkan di bagian atas kayak gini. Terus diubah blendingnya jadi add, dan saya pakai kuas pencil rogue untuk bikin pencahayaan mata pakai warna orange. Bikin matanya jadi berbinar-binar. Sekarang saya mau bikin lagi biar lebih fokus ke muka. Saya akan bikin satu layer baru lagi di atas ini untuk bikin bayangan lagi yang lebih gelap. Sini saya clipping dulu ke layer ini. Ini memang agak rumit ya teman-teman. Terus di sini pakai blendingnya itu multiply. Terus di sini saya pakai gradation tool untuk bikin bentuk dari bayangannya. Kayak gini. Jadi akan lebih fokus ke mukanya. Kayak gitu. Kayak gini, terus tinggal bikin pencahayaan bagian atas. Kayaknya ini pencahayaannya saya bikin di layer paling atas aja deh, di sini. Tuh bisa pakai ini apa namanya, gradient tool. Terus pakai warna ini, mungkin nanti kita cocok-cocok atau kita revisi lagi kalau tidak sesuai. Terus blendingnya itu diganti jadi overlay. Mari kita coba lihat. Jadi saya sempat nonton video, ada video tutorial yang lewat juga, kayak mereka pakai ini. Kayak warna biru dulu, terus baru pakai yang orange. Kayak gitu. Mungkin birunya jangan yang ini kayaknya deh, harus biru yang strong sekali. Pakai yang ini, terus pakai warna merah kayak gini, terus diturunkan opacity-nya. Ya. Ini sebelum, ini sesudah. Atau mungkin saya perbesar lagi. Jadi ini dia hasilnya, dan saya akan bikin lagi selanjutnya itu bayangan dari bunganya. Dan untuk mempersingkat waktu juga, biasa kalau supaya tidak terlalu makan waktu, saya itu biasanya duplikat saja layer dari bunganya. Jadi saya pergi dulu ke layer foreground dan cari layer bunga, terus saya duplikat. Setelah itu saya pilih protect alpha di sebelah sini. Selanjutnya saya pergi ke bagian ini untuk warnai bunganya jadi warna biru. Kayak gini. Kalau sudah kayak begini, saya juga bikin blendingnya itu saya ubah ke multiply. Dan layer bunga ini saya geser ke bawahnya layer yang bunga yang warna dasar awalnya itu. Terus saya geser bayangannya. Nah, jadi kayak dia berbayang gitu.
Ini dia, bisa disesuaikan. Selanjutnya saya akan bikin detail bagian dedaunannya di layer baru lagi, paling atas, dan saya pakai pen sharp. Terus saya pilih warna yang paling cerah untuk bikin rumputnya kayak gitu. Selanjutnya saya juga pengen bikin show ini dia terkena kayak bayangan dari pepohonan, jadi kayak hampir setengah badan ini kena pepohonan. Dan itu caranya saya akan pakai dulu pena atau brush yang brush daun yang ini, terus itu saya pakai lagi warna biru dan layernya tuh saya tempatkan paling atas sekali lagi, layernya paling atas. Terus saya ubah blendingnya jadi multiply lagi, dan tidak saya isi semua. Nanti kalau misal tidak sesuai dengan yang saya mau, biasa saya suka revisi lagi bayangannya. Ini kayak terlalu rame sih, atau mungkin saya mau coba flip sebaliknya, atau mungkin saya balik lagi jadi di bawah. Menarik juga. Untuk selanjutnya itu saya akan coba edit warnanya dengan menggunakan filter, yaitu di sebelah sini caranya. Terus saya pergi ke filter list, terus di sini hue-nya saya coba otak-atik warnanya. Kayaknya lebih bagus begini. Selanjutnya itu saya akan pakai airbrush di sini untuk bikin efek pencahayaan dengan menggunakan warna kekuningan atau orange di antara tepian cahaya dan juga bayangan. Dan saya aktifkan protect alpha biar warnanya itu tidak keluar garis kayak gitu. Jadi kayak begini, saya gores di area tepi-tepi dari bayangan dan juga cahayanya. Selanjutnya adalah saya bikin pencahayaan lagi di bagian area-area wajahnya dengan menggunakan layer add. Di sini saya pakai lagi layer baru. Memang kalau gambarku yang sekarang ini lapisannya itu banyak sekali, karena saya banyak pakai blending untuk ngedetail gambargambarku. Di sini saya pakai add model blendingnya. Dan saya pakai yang ini untuk coba bikin pencahayaan dari gambar ini. Ini terlalu silau sih. Kayak begini. Berarti kayaknya saya tidak jadi pakai yang ini. Saya akan remove atau hapus. Dan selanjutnya itu saya mau edit ini jadi lebih blur atau lebih halus. Terus di sini protect alpha-nya itu harus dilepas biar bisa diedit. Ini ada Gaussian blur. Nah, nanti jadinya itu kayak lebih soft begitu bayangannya. Atau mungkin juga saya bisa pakai motion blur di sini. Pakai motion blur yang ini biasa kayak untuk bikin efek blurnya itu mau setinggi apa efek blurnya. Motion blur maksudnya kayak
kayak gini lah, kayak makin tinggi angkanya itu makin strong efek blurnya. Nah kayak gini, cuma ini terlalu over. Dan di sini untuk atur angle dari motion blurnya, misalkan tadi kan dia begini, kalau ini kayak gini, kayak miring ke sebelah sini. Kayaknya segini saja deh. Selanjutnya saya pengen coba otak-atik lagi layer ini untuk memperbesar mungkin, karena saya rasa terlalu kecil juga sih bayangan ininya, dengan cara pakai selection tool. Terus di sini ada zoom in zoom out, saya akan coba perbesar. Kayaknya kalau angle-nya kayak begini bagus juga. Dan di sini saya klik set lagi. Terus di sini saya protect alpha ulang karena ada bagian yang pengen saya perbaiki di area sebelah sini. Kurang lebih kayak gini. Selanjutnya adalah saya akan bikin line artnya ini mungkin agak lebih tebal dengan cara nge-copy layer line artnya, di duplicate seperti ini. Ini before, ini after. Ini sedikit kelihatan lebih bagus. Dan saya akan merge atau digabungin dua layer yang terpisah ini, saya gabungin kayak gini. Terus untuk bagian mata juga saya akan duplikat lagi kayak gini, dan saya akan merge lagi atau digabungin lagi kayak gini. Selanjutnya itu saya akan bikin detail lagi. Saya pengen coba bikin kupu-kupu di layer paling atas. Selanjutnya di sini saya coba nambahin detail bagian rambut di layer yang ini, atau mungkin pakai layer baru, terus pakai blending add dan pakai pencil rogue. Kadang-kadang saya memperkecil gambarnya ini biar saya bisa melihat gambar ini sudah kelihatan vokal utamanya langsung ke mukanya. Berarti warnanya sudah benar kayak gitu. Selanjutnya adalah saya akan bikin satu layer lagi untuk bikin efek apa lagi namanya, berpasir. Tone di sini, jadi klik di sebelah sini, terus pilih tone, dan sebenarnya bisa di download di cloudnya. Sini ada banyak untuk bikin kayak filter gitu, misal berpasir atau efek hujan, atau kadang ada juga tekstur-tekstur kayak gitu. Nah ini ada tulisannya sun, saya akan pakai yang ini, terus saya klik set. Dan ini kan masih belum jadi ya, masih kayak gini. Tuh caranya saya pakai blendingnya itu saya ganti jadi overlay kayak gini. Nah jadi efek berpasir deh, tinggal diturunkan saja opacity-nya sesuai yang kita inginkan. Ada juga yang tekstur-tekstur lain kayak tekstur kanvas, kayak kain kanvas juga ada. Yang penting kalian pintar cari saja dan explore kayak gitu. Dan mungkin saya mau coba pakai blending, multiply lagi yang warna orange atau kekuningan untuk bikin efek kayak vintage gitu. Nah kurang lebih kayak begini. Saya melihat kepenyokan di sini di bagian rambutnya. Mungkin saya akan coba edit lagi layer karakternya ini. Jadi ini mungkin agak sedikit memakan waktu, tapi di sini saya pakai tools yang sama kayak tadi, yaitu pakai select tool dan pakai
mass transform lagi. Dan di bagian sini saya akan percepat lagi videonya. Jadi kurang lebih ini dia hasilnya, show dari Arietti versi Juni Blue. Jadi terima kasih untuk yang sudah tulis untuk gambar crush. Jadi akhirnya saya bisa gambar show dari Arietti. Oh iya, dan juga saya mau kasih tahu lagi untuk cara nge-save yang HD atau resolusinya itu tinggi, kalian bisa ekspor filenya itu ke mode PNG atau file formatnya itu format PNG. Jadi nanti gambar yang dihasilkan itu jauh lebih tajam, terus juga filenya itu jauh lebih besar juga, tapi worth it. Dan kalau misalkan yang biasa aja tuh yang JPG ya, jadi di bawahnya PNG kayak gitu. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat penjelasan yang ada di video ini, dan juga menambah insight baru untuk teman-teman dan update-update baru dari Medibank Paint. Semoga kalian suka video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.